Bapak Dwi Kurniawan yang merupakan Sekretaris KKN Universitas Jambi. Kemudian kita kasih waktu 30 menit nanti ya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu tentang konsep dan etika pemberdayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Syed Junaidi, STP. Nah, yang pertama, pemateri pertama kita persilakan kepada Bapak Dwi Kurniawan yang merupakan Sekretaris KKN Universitas Jambi. Kepada Bapak kita kasih waktu 30 menit. Nanti sesi diskusi pada sesi yang kedua. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas, suaranya sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini 14 Juli kita bisa bertemu walaupun dengan daring ya. Selanjutnya sholawat beriring salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Rektor Universitas Teguh Umar yang hari ini diwakilkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Insinyur Alfizar di DAA. Kemudian juga ada Ketua LPPM Bapak Insinyur Rusdi Faizin, kemudian Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu tadi kita dengar ada Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu dekan yang hadir, kemudian adik-adik dari UTU yang harapannya kita akan bertemu di Jambi, ya. Besar sekali doa kami. Saya sedang buka ini ada 10 orang, ada Dian, ada Elsa, ada Rahmat, ada Fajrawi, ada Mejita, ada Joni, ada Nuraini, ada Miftahul Jannah, kemudian ada Miranda dan ada Umi Salma. Kebetulan saya yang pegang datanya gitu ya kan. Mohon izin Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya tidak terlalu formal karena memang tidak bisa gayanya formal gitu ya kan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, adik-adik, bahwa kami sangat respect ya kan, sangat respect terutama dari Aceh sendiri. Dari Aceh itu ada 32 calon peserta ya, ada 32 peserta ya, insya Allah memang peserta yang tersebar yang merupakan utusan dari 10 orang dari Teguh Umar, kemudian 10 orang dari Syahkuala, kemudian 5 orang dari ISBI, dan dari UNSAM, Samudra Langsa ya, itu ada 7 orang. Memang kalau misalnya kita di Sumatera lebih banyak karena kita bisa mengikuti 2 program KKN, yaitu kebangsaan dan bersama. Dan Aceh ya, dan Provinsi Aceh itu memang secara umum memang utusan paling banyak. Tentunya di luar Universitas Jambi. Saya izin share screen. Baik. Ini saya yang saya bicaranya mungkin dengan yang online gitu ya kan, lebih enak gitu kan. Ada Nuraini yang buka kamera ya. Nuraini, slide saya terlihat ya? Iya, terlihat Pak. Oke. Miranda peserta ya? Miranda, Rahmat Halomoan Lubis, kemudian Umi Salma, boleh open cam?
Saya pengen lihat gitu kan, ya, yang peserta gitu kan. Kalau bisa, Peserta yang ada di dalam Zoom membuka kameranya ya, nah itu dia. biar lebih komunikatif kali ya Pak ya. Iya, yang di ruangan juga, karena yang di ruangan kan sudah berjarak gitu Bu ya, gitu kan. Mau tidak mau memang gaya duduknya harus seperti itu gitu ya. Baik, izin. Beberapa slide sudah saya siapkan. Apabila nanti kita butuh diskusi, kita diskusi. Yang pertama, adik-adik sudah tergabung ya. Tadi malam sudah saya share kelompok. Sudah tergabung dalam grup Telegram. Ada yang langsung memecah gitu kan, karena memang permintaannya adalah di dalam kelompoknya gitu kan, di dalam kelompoknya sehingga bisa langsung berkenalan gitu kan. Itu memang yang kami harapkan gitu kan ya, sesuai dengan keinginan juga dari adik-adik mahasiswa. Ini sudah disampaikan juga terkait dengan apa itu KKN kebangsaan gitu kan. Saya tidak terlalu banyak ke sini gitu kan. Yang jelas perbedaan antara kebangsaan dan bersama di sini pada prinsip kegiatannya gitu kan, itu sama saja gitu kan. Ada tema, kemudian ada substansi temanya. Yang membedakan di sini itu hanyalah pesertanya gitu kan. Pesertanya artinya begini, KKN kebangsaan memang ada 83 perguruan tinggi calon pesertanya gitu ya. Namun tidak semuanya mengirimkan. Sementara KKN bersama adalah kita yang tergabung di dalam BKS PTN Wilayah Barat. Kebetulan UTU, UNSYA, ISBI, UNSAM, Universitas Jambi itu tergabung, kita bersama-sama di dalam BKS Wilayah Barat. Kemudian lokasinya, gitu kan, lokasinya berbeda, gitu ya kan. Programnya sama saja temanya. Saya kesini dulu, adik-adik sekalian, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ya H-9 ya, H-9 dari kedatangan gitu kan. Kami memang berharap kedatangan gitu kan. Jadi izin slide ini dulu yang saya sampaikan bahwa kita sudah di tahap yang ini, di tahap yang 18 sampai dengan 21 Juli surat sedang ditandatangani oleh Pak Rektor, di mana kita mengharapkan ada konfirmasi kedatangan, nanti dikomunikasikan dengan bagian transportasi gitu ya. Tentunya UTU menggunakan jalur udara ya. Seingat saya UTU menggunakan jalur udara. Jadi nanti memang draft penerbangan gitu kan, maaf jadwal penerbangan dapat dikonfirmasi di dalam Juklak yang sudah saya share di dalam grup Telegram. Itu juga sudah ada nomor kontak untuk bagian transportasi. Kemudian di tanggal 23 Juli insya Allah kedatangan peserta baik menggunakan jalur darat maupun jalur udara, yang itu kita semua mengarahkannya ke ada satu tempat gitu ya kan, Golden Harvest Hotel. Di situ memang satu lingkungan dan di situ ada 2 hotel ya. Golden Harvest Hotel, kemudian di situ ada V Hotel. Di tanggal 24 kita akan pembukaan. Pembukaan ini rencana awalnya itu full narasumbernya itu kita undang ke lokasi. Namun target kita untuk pembicara utama itu adalah Ketua DPR RI gitu ya. Maka sepertinya yang Ketua DPR RI berhalangan hadir dan kita akan blended nanti. Kita akan blended menggunakan Zoom juga. Ya kan. Hari Minggu 25 Juli itu akan pemberangkatan jam 8 pagi. Kemudian nanti di 9 Agustus ada monitoring. Dan di kegiatan ini juga akan ada rapat koordinasi antar peserta untuk menentukan pelaksanaan di mana tahun depan ya. Jadi selain memonef, selain memonitoring kegiatan kita,
di 9 Agustus juga akan ada tuh nanti rakor untuk menentukan lokasi KKN kebangsaan dan KKN bersama di tahun berikutnya. Di 25 Agustus selesai, dan di 26 Agustus itu kepulangan peserta dan official. Saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa di sini pelaksanaan ini sebetulnya tahun 2020, di tahun 2019 sudah kita melakukan proses, jadi sangat panjang sekali. Di tahun 2020 saat kita sudah melakukan proses, muncul surat pembatalan juga keluar gitu kan. Dan di awal 2021 kita berkomunikasi lagi dengan pihak kementerian dan kita diizinkan. Jadi sudah tertunda 1 tahun gitu kan, dengan 2 tahun anggaran. Ini sepintas. Yang sebelah kanan ini adalah surat penunjukan di Universitas Jambi sebagai pelaksana di tahun 2021 gitu kan. Kalau adik-adik nonton Euro itu kan, kita kemarin tuh ngomongnya tuh Euronya Euro 2020 gitu kan. Jadi ini KKN kebangsaan 2020 gitu ya. KKN kebangsaan dan bersama 2020. Sama kayak Euro gitu kan, tapi pelaksanaannya 2021 gitu ya. Sebelum ke tema dan potensi lokasi, ini insya Allah final. Mudah-mudahan tidak ada yang mundur. Dan mudah-mudahan kita semua ketemu di Jambi pada kolom yang sebelah kiri. Jadi ada 279 perguruan tinggi selain Universitas Jambi, ada 43 perguruan tinggi. Dua perguruan tinggi itu berasal dari universitas yang ada di Provinsi Jambi, Universitas Batanghari dan Universitas Nurdin Hamzah. Berarti yang di luar itu ada 41 perguruan tinggi se-Indonesia yang mengirimkan. Saya tidak tahu yang paling ujung barat itu yang mana, dari Aceh gitu ya kan. Tapi yang jelas dari Aceh ada, dari Musamus Merauke ada, paling utara itu ada Ternate, kemudian ada Pontianak, yang paling selatan itu ya tentunya kawan-kawan dari universitas-universitas yang ada di Pulau Jawa. Berarti Isi dan Pasar ya, Isi dan Pasar rasanya itu menjadi yang di selatan gitu ya. Ini ada angka 44 ini, kita mengundang 4 orang dari masing-masing ini gitu ya kan. Ya. Dan desa yang akan kita gunakan itu adalah 30 desa ya. Ini total semua gitu kan. Dan kita yakin bahwa segini tidak akan hadir semua gitu kan. Misal pejabat yang dari Musamus Merauke karena terkait dengan banyak hal gitu kan, setidaknya mereka mengirimkan 1 sampai dengan 2 orang. Rekapannya ya, ada semua perguruan tinggi yang hadir, urut nama, tidak urut kompas. Kebetulan saja gitu kan, ISBI Banda Aceh yang pertama dan Universitas Jambi yang terakhir gitu ya kan. Izin Pak, izin Pak. Baik adik-adik sekalian, ini rencana dari acara pembukaan kita ya di 24 Juli ya. Ada sambutan dari rektor, kemudian sambutan dari Gubernur Provinsi Jambi, kemudian ada pembukaan nanti harapannya memang dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kemenristek-Dikti, dan ada orasi ya, ada narasumber dengan tema pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani. Selanjutnya ada membangkitkan rasa kebangsaan dan kebersamaan melalui kuliah kerja nyata. Ini adalah inisiator dari berdirinya atau dari lahirnya kegiatan KKN kebangsaan Bapak Dr. Hasrullah dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian ada
karena kegiatan KKN kebangsaan dan bersama ini inisiasinya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi bersama dengan TNI, ya, maka akan ada kegiatan yang dengan narasumber Komandan Korem 042, kemudian ada terkait dengan kearifan lokal Bapak Rektor Universitas Jambi. Nah, nanti juga ada satu sesi, ya, ada satu sesi teknis terkait dengan program kerja dan pembuatan laporan. Itu kita nanti diantaranya di sini akan ada penyampaian materi dari Divisi Kesehatan, Bapak Ibu dokter dari Satgas COVID-nya, kemudian dari tim IT terkait dengan bagaimana membuat pelaporan berbasis IT, gitu ya kan, di mana adik-adik sudah melakukan proses rekrutmen melalui Edimas. Jadi memang akun Edimas itu sampai dengan selesai KKN itu akan selalu digunakan. Baik, ini dari slide kita hari ini atau diskusi kita hari ini, bahwa tema kegiatan dari KKN yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi itu membawa tema yaitu membangkitkan nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis agroindustri. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM tadi, ya, bahwa memang karakternya kita di Sumatera itu kurang lebihnya sama. Pertanian itu menjadi sumber dari masing-masing daerah kita. Hanya saja mungkin kalau misalnya di Aceh itu lebih kepada kopi, ya. Tadi juga disampaikan bahwa di Jambi itu sawit, kemudian ada karet, ya. Kalau misalnya nanti di Tanjung Jabung Timur itu lebih kepada pinang, ya. Kemudian ada kelapa, ya. Itu potensinya, ya kan. Substansi dari tema kegiatan kita nanti adalah yang pertama penguatan kelembagaan desa. Memang program ini titipan dari Kementerian Desa, di mana penguatan BUMDes, ya. Jadi adik-adik yang dari ekonomi, tadi saya dengar ada adik-adik yang dari ekonomi, ya kan. Jadi memang kita nanti harapannya luarannya adalah perencanaan bagaimana desa itu membangun, gitu ya kan. Jadi pemanfaatan dari BUMDesnya, bagaimana BUMDes itu bisa bermanfaat bagi desa. Kemudian pengentasan kemiskinan dan mengembangkan program pemberdayaan melalui inovasi dan kreativitas desa. Ini ada dasarnya kita membuatkan tema ini, ya, karena dua wilayah yang ada di Jambi itu tingkat kemiskinannya, ya, gitu kan, itu relatif tinggi, gitu ya kan, relatif tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Salah satu wilayahnya adalah Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Jadi adik-adik yang mengikuti nanti ke KKN bersama itu akan kita tempatkan lokasinya di wilayah Kabupaten Muara Jambi dengan situs Candi Muara Jambinya. Jadi memang harapannya dengan Dinas Pariwisata nanti kita banyak berkoordinasi untuk mengekspos, gitu kan, untuk mengeksplor, kemudian untuk menemukan potensi terkait dengan wisata, ya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan potensi pertanian relatif sama antara Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Kemudian yang kelima adalah penanggulangan mitigasi bencana. Wilayah Tanjung Jabung Timur 2-3 tahun yang lalu harus kami sampaikan bahwa memang karena wilayahnya adalah wilayah gambut, gitu ya kan, perlu didikan ini terkait dengan mitigasi bencana, karena pernah terjadi kebakaran di wilayah gambut itu di wilayah tersebut, gitu ya kan. Kemudian juga di situ mitigasi bencana bukan hanya bencana alam yang kami targetkan, gitu kan, tapi dengan wilayah gambut, dengan adik-adik yang bidang ilmu basicnya itu adalah teknologi, gitu kan. Harapannya memang teknologi selain pertanian, air bersih, ya, teknologi air bersih itu bisa menjadi program kerja bagi adik-adik nanti. Kemudian tentunya yang masih sangat terasa, ya, pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, gitu kan, ya.
Adik-adik yang dari UT ada 5 orang yang di bersama, ada 5 orang yang di kebangsaan, gitu kan. Nah ini lokasinya, gitu kan. Mungkin bisa di capture atau nanti saya kirimkan ke Ibu Tengku, gitu kan. Tapi juga untuk pembagian lokasi juga sedang dilakukan saat ini oleh kawan-kawan di divisi penempatan, ya. Jadi ada Kecamatan Marosebo, ada 8 kelurahan yang akan kita gunakan. Silahkan saja nanti di search gitu ya kan, kira-kira apa gitu kan, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengenali lokasi desanya. Yang jelas kalau misalnya di Aceh itu kita juga akrab dengan rumah panggung gitu ya kan. Nah di wilayah ini juga seperti itu, sebagian besar rumahnya panggung gitu ya. Kemudian di sini adalah ring satunya dari Candi Muaro Jambi. Kemudian ada 22 lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya. Ada 5 kecamatan, yaitu Muara Sabak Barat, kemudian Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang. Maaf, ini saya salah nih. Yang ini, yang Kampung Laut, Teluk Majelis sampai dengan Majelis ini adalah Kecamatan Kuala Jambi. Saya lupa menggantinya di sini. Kemudian ada Mendahara Ulu, ya. Ada 4 desa. Dan sebagian besar kecuali Mendahara Ulu, di wilayah 4 kecamatan ini, Muara Sabak Barat, Geragai, Dendang, kemudian yang ini, desanya sebagian besar wilayahnya itu adalah gambut. Kalau yang ini nih tepi laut nih, yang Kampung Laut, Tanjung Solok, Kuala Lagan gitu kan, terutama yang Kampung Laut gitu ya kan, itu di tepi laut. Tapi lautnya juga nggak sama ya dengan yang ada di sini ada potensi. Nah, ini yang sangat penting menurut kami, gitu ya kan. Ini protokol kesehatan untuk untuk kita semua, gitu ya. Bahwa memang harapannya nanti ya mudah-mudahan sih PPKM ini tidak diperpanjang lagi, gitu kan, cukup sampai tanggal 20, gitu ya, sehingga kita lebih leluasa terkait dengan kawan-kawan yang berada dari Pulau Jawa, gitu kan, dan yang akan melakukan penerbangan transit melalui Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, gitu kan, karena itu yang menjadi syarat, gitu kan. Yang jelas untuk di peserta yang dari Universitas Jambi, baik official maupun adik-adik peserta, itu memang kita harapkan dan kita sudah mewajibkan mereka sudah berada di Jambi saat ini, karena itu kan selama ini memang perkuliahan menggunakan daring, gitu kan. Kemudian kita semua wajib antigen, ya, dan insya Allah itu nanti akan dihandle langsung oleh tim kesehatan. Jadi memang ada Satgas COVID-nya baik dari Universitas Jambi dan Satgas COVID dari Provinsi Jambi yang ikut mensupport, yang ikut membantu malah dalam kegiatan ini. Kemudian yang ini apabila terkonfirmasi infected, gitu ya kan, maka tentunya tidak akan bisa ikut kalau misalnya sebelum, gitu ya kan, ya, sebelum keberangkatan. Kemudian selama pelaksanaan, gitu ya kan, harapannya memang seperti ini, maka nanti di pembekalan akan ada pengarahan atau pembekalan dari divisi kesehatan, gitu kan, terkait dengan bagaimana membuat hand sanitizer, ya. Kemudian kita juga mewajibkan bahwa seminggu sekali nanti posko akan disemprot, gitu ya kan, menggunakan disinfektan, ya. Dan tentunya juga dalam setiap kegiatan kita wajib menggunakan masker, walaupun juga di desa itu masker itu menjadi hal yang aneh justru, gitu ya. Tapi kami tetap menyarankan, kita tetap mewajibkan bahwa
kita tetap pada protokol kesehatan gitu ya kan. Jika mahasiswa memiliki gejala COVID-19 di lokasi nanti itu kan kita punya call center. Kita punya call center dan kita insya Allah sudah diberikan jaminan oleh Satgas COVID Provinsi bahwa apabila terjadi sesuatu di lapangan, maka directly kita akan dihandle oleh Satgas COVID Provinsi melalui PMI. Dan Universitas Jambi juga sudah menyiapkan satu buah ambulan yang standby 24 jam. Ini beberapa profil lokasi. Yang pertama Tanjung Jabung Timur, ini sudah dijelaskan juga ya, batas-batasnya. Tidak usah kita bicara ini. Tapi memang potensinya karena memang di Tanjung Jabung Timur itu sebagian besar daerahnya adalah gambut, maka apa yang bisa dilakukan gitu kan. Saya kebetulan orang ekonomi gitu kan, tapi kalau misalnya ada adik dari pertanian, adik-adik dari teknologi gitu kan, dari teknik gitu kan, sudah bisa berpikir gitu kan, sudah bisa menganalisa gitu kan, apa yang bisa dilakukan terkait dengan wilayah rawa atau gambut ini gitu kan. Kalau saya sih berpikirnya penyiapan untuk air bersih gitu kan. Tapi kalau misalnya adik-adik mahasiswa dengan inovasinya tentunya saya yakin punya potensi, punya program kerja yang juga inovatif gitu kan. Jadi di sini sudah ada fakta bahwa air bersih sampai dengan saat ini menjadi kendala serius di daerah kami. Cakupan rumah tangga dengan air bersih baru mencapai 69,65%. Kan. Dari jumlah tersebut, layanan air bersih yang dapat diberikan oleh PDAM ya dan Pamsimas baru sebesar 20,77%. Tapi kami tetap memastikan bahwa adik-adik yang di sana tetap bisa mandi kok gitu ya kan, tetap bisa mandi, tetap bisa sikat gigi gitu kan. Jangan pula nanti bawa uang yang banyak gitu kan hanya untuk membeli galon gitu kan, untuk sikat gigi sama mandi gitu ya kan. Karena wilayah ini juga ada yang di seberang laut. Nah ini ya, kalau yang ini nanti saya share saja materinya melalui Ibu Tengku. Dan ini sangat gampang dicari ya. Kalau saya pun juga dapat data ini juga pakai Google kok. Kemudian ini kurang lebihnya, jadi memang di beberapa wilayah ada kelapa dalam, kemudian ada pinang, kemudian ada sawit. Tapi sebagian besar juga sawit sudah mulai dibereskan, dibersihkan gitu kan, karena bupati yang saat ini itu apabila sawit sudah mencapai batas usia maksimum produksi, gitu kan, panen, itu kan, maka saat di replanting itu tidak boleh lagi ditanam sawit, tapi pinang, karena memang Tanjung Jabung Timur basicnya itu adalah pinang. Di potret pariwisata kita tidak di Berbak karena memang itu menyeberang dan sulit untuk wilayahnya, tapi ada kita di Dendang. Kemudian ada di Geragai, di dua wilayah ini ada ya. Jadi ada kawasan wisata peternakan buaya untuk di Kecamatan Dendang. Gitu kan. Kok serem ya gitu kan. Nanti kami bermain dengan buaya pula gitu kan. Ya enggak seperti itu juga gitu kan. Tapi memang ada lokasi di wilayah Dendang itu yang ada penangkaran, yang ada peternakan buayanya gitu ya. Kemudian ini terkait dengan kesehatan. Lalu ini Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi karakternya berbeda dengan Tanjung Jabung Timur tadi, gitu kan. Gambutnya hampir tidak ada. Dan Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten terbesar di Provinsi Jambi. Namun kita hanya menggunakan 8 desa pada satu kecamatan yang ring satunya Candi Muaro Jambi. Rawa, ya. Kemudian Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tantangan penduduk miskin yang cukup berat, gitu kan. Karena bukan cukup miskin di sini bukan berarti tidak bisa apa-apa ya, gitu kan. Yang harus kami sampaikan di sini persepsi dari masyarakat, gitu kan. Ya karakternya, gitu ya kan. Yang sekolah saja jarang, nah gitu ya. Gitu. Kan, tapi mereka punya potensi dengan wilayah mereka bagus gitu kan, kemudian juga dekat dengan candi gitu kan, yang ini harusnya bisa menjadi tanggung jawab kita bersama.
Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bapak moderator. Astagfirullah. Terima kasih kepada Bapak Dwi Kurniawan. Mekanisme pelaksanaan KKN di Universitas Jambi. Mudah-mudahan adik-adik semua telah mencatat poin-poin penting yang harus dibawa ke Universitas Jambi dan bagaimana yang paling